Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan 11 yang akan membahas mengenai simpan dengan database. Sebelumnya, ini merupakan lanjutan dari proyek sebelumnya yang membahas mengenai login dengan database. Oke, next. Yang pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membuat database dengan nama project_ts. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menambahkan sebuah tabel baru, ya di dalam database project DS itu dengan nama tbl_mhs. Adapun rinciannya, struktur dari tbl_mhs itu adalah sebagai berikut. Di sini kita ada 3 field ya. Ada field name, nama _mhs, dan jurusan. Untuk jenisnya kalian bisa lihat di sini dengan tipe data varchar dengan panjangnya masing-masing kalian bisa lihat dari 10 sampai 50. Dan untuk NIM-nya jangan lupa dikasih primary key. Kemudian silakan dibuat dulu untuk tbl_mhs-nya. Oke, di sini kalian bisa lihat saya sudah di dalam database project_ts. Kemudian di sini sudah ada dua buah tabel ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita punya tbl_login, dan untuk pertemuan hari ini kita menambahkan sebuah tabel baru yaitu tbl_mhs. Strukturnya ini sudah saya cantumkan tadi sebelumnya di slide PowerPoint, NIM dengan primary key, nama _mhs, dan jurusan. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah, berikutnya pada sum htdocs. Kemudian ada folder ya, di dalam htdocs itu kita kasih nama si6ta. Tambahkanlah satu buah file php, kemudian beri dengan nama simpan_mahasiswa. Pada simpan_mahasiswa.php, ketikkanlah kode berikut ini. Terserah kalian ya, kalian mau pakai Sublime atau Notepad++, atau mau pakai Dreamweaver, bebas. Yang penting hasilnya nanti dalam bentuk file.php. Nah, ini silakan diketik dari tanda-tanya PHP sampai dengan tanda-tanya tutup kurungnya, silakan diketik. Nah, ini ya, kita kalau di dalam folder si6ta-nya, ini kalian bisa lihat sum htdocs si6ta. Berarti kita nanti sudah punya 3 buah file. Yang pertama itu koneksi.php, kemudian di pertemuan sebelumnya itu ada login.php, dan pertemuan hari ini ada simpan_mahasiswa.php. Adapun untuk codingan dari simpan_mahasiswa.php itu sendiri, bisa lihat di sini ya. Nah, di sini include koneksi.php. Jadi sesuaikan ya, kalau kalian kemarin namanya apa ya, disesuaikan dengan namanya. Nah, di sini untuk file koneksi kemarin saya kasih nama koneksi.php. Ini untuk menyambungkan dengan database-nya. Kemudian di sini saya menggunakan $koneksi. Nah, $koneksi inilah yang akan dipakai lagi ketika kita membuka file simpan_mahasiswa.php-nya. Nah, di sini include koneksi.php. Kemudian di sini untuk variabelnya di PHP saya kasih nama $id, $nm_mhs, dan $jrsn. Kemudian di sini ada post. Post di sini untuk tim, nama MHS jurusan ini merupakan field yang ada di tbl_mhs kita tadi ya. Nah, di sini untuk pembuatan sintaksnya, di sini $SQL, MySQL query. Di sini ada $koneksi. Kita harus sesuaikan $koneksi ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari file koneksi.php ini. Nah, kalau di sini kalian menggunakannya $koneksi, ya panggillah dengan $koneksi juga untuk disimpan _mahasiswa.php-nya. Kemudian di sini ada insert into, masukkan ke dalam tbl_mhs, tadi nama tabelnya yang sudah kita buat. Kemudian tbl_mhs itu kan ada field yang sudah kita buat, ada name, ada nama _mhs, dan ada jurusan. Dan untuk values-nya sudah kita buat tadi itu ada $id, $nm_mhs, dan $jrsn. Jadi kalau SQL-nya itu benar, maka JSON encode itu akan masukkan ke dalam database-nya. Oke, lanjut lagi ke slide. Oh ya, sebelumnya kalau ini kita jalankan ya, kalau saya panggil di Firefox di browser, saya kebetulan menggunakan ini ya. Ini index of si6ta, kalian pasti udah tahu ya menggunakan localhost.
Nah, di sini saya langsung aja simpan underscore mahasiswa.php-nya. Nah, di sini kalau dianya benar ya, kalau tidak salah punya kalian nanti online 3, 4, 5-nya ini hasilnya seperti ini. Atau nanti kalau biasanya kalau sudah diaktifkan ya, karena ini sudah diaktifkan untuk emulatornya itu true-nya nggak kelihatan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya jangan sampai ada kata-kata lain. Kalau di bawah sini ada true, tidak masalah. True-nya itu seperti yang sudah saya lampirkan di slide. Nah, yang ini ya. Nah, ini kalau dia hasilnya seperti ini, ketika simpan underscore mahasiswa.php-nya dijalankan hasilnya sama seperti yang saya lampirkan tadi dalam slide ini, berarti hasilnya benar. Kalau nggak ada true-nya, nggak apa-apa. Yang penting ininya nanti line 3, 4, 5-nya seperti ini, isinya undefined index. Oke, itu untuk simpan underscore mahasiswa.php-nya ketika dijalankan. Jadi pastikan dulu simpan underscore mahasiswa.php-nya ini output-nya sudah sesuai. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, kita akan membuat project di Android Studio. Nah, berdasarkan project login ataupun project pertemuan 9 ya, pada pertemuan sebelumnya, jika proses login berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman menu. Untuk itu, pada activity underscore halaman underscore menu.xml, tambahkan 1 text field dan 2 image button. Desainnya sehingga tampilan menjadi seperti berikut ini. Untuk gambarnya, kalian bisa gunakan yang sudah saya bagikan ya, yang pas kita UTS kemarin itu saya udah membagikan beberapa gambar yang bisa digunakan untuk image button yang akan kita gunakan ini. Nah, sini ada 1 buah text field, kemudian 2 buah image button. Jangan lupa untuk memberi nilai ID pada masing-masing widget dan beri nilai on click pada masing-masing image button. Image button ya, menjadi kalau yang pertama ini 1 ya, ini sebagai contoh saja gambarnya. Yang pertama itu ada klik underscore menu simpan. Dan yang kedua itu untuk on click-nya saya kasih nama klik underscore menu tampil. Oke, silakan didesain dulu untuk activity underscore halaman menu.xml-nya. Nah, ini untuk activity underscore halaman underscore menu.xml-nya, ini jangan lupa ya. 1 buah text field, kemudian 2 buah image button. Jangan lupa dikasih ID. Kemudian untuk on click-nya, yang pertama, IMG simpan itu on click-nya saya kasih nama sesuai dengan yang bisa tadi ya. Klik underscore menu simpan. Kemudian untuk IMG tampilnya di sini, saya kasih on click-nya itu adalah klik underscore menu tampil. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Oke, lanjut. Nah, ini pada halaman menu.java, ketikkanlah kode berikut ini. Ini ya, yang saya kasih kotak merah ini artinya yang perlu kalian perhatikan. Ini untuk void-nya sesuai dengan on click yang sudah kita kasih tadi, klik underscore menu simpan dan klik underscore menu tampil. Di sini ketika menu simpannya itu diklik, maka dia akan intent ataupun pindah ke kelas simpan data dan pindah ke kelas tampil datanya. Oke, silakan diketik terlebih dahulu untuk halaman menu.java-nya. Kalau sudah mengetikkan untuk codingan yang halaman menu.java-nya, jangan lupa di sini kita harus menambahkan 2 activity, yaitu empty activity baru, dan masing-masing activity beri dengan nama simpan data dan tampil data. Sehingga struktur project-nya menjadi seperti berikut ini. Nah, kalian lihat ya, di sini ada di Java-nya itu ada simpan data, tampil data. Untuk di layout-nya itu ada activity underscore simpan underscore data.xml dan activity underscore tampil underscore data.xml. Jadi masing-masing itu punya layout dan punya kelasnya. Sehingga nanti kalau kalian di Android Studio, strukturnya sama seperti ini ya. Ada simpan data dan ada tampil datanya juga. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Lanjut. Nah, di sini berdasarkan project sebelumnya, pada activity underscore simpan underscore data.xml, bisa layout dengan menambahkan 1 text field, 3 plain text, dan 1 button seperti berikut ini. Nah, ini ya, kalian bisa lihat untuk desainnya, kemudian saya menggunakan constraint layout, kalian bisa lihat juga di sini constraint layout-nya. Jangan lupa untuk memberikan nilai ID pada masing-masing widget. Dan beri nilai on click pada button simpan.
yaitu simpan underscore data. Oke, silakan dikerjakan untuk activity underscore simpan underscore data.xml-nya. Oke, di sini saya sudah di halaman activity underscore simpan underscore data.xml-nya. Kalian bisa lihat di sini untuk desainnya itu ada satu text view, kemudian ada 3 buah plain text dan 1 buah button. Jangan lupa untuk kasih ID pada masing-masing widget dari txt_jdl sampai dengan btn simpan. Kemudian untuk btn simpannya itu jangan lupa untuk memberikan nilai on click-nya. Untuk nilai on click-nya kita kasih nama simpan underscore data. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya, pada simpan data.java, ketikkanlah kode berikut ini. Jadi, ini ya, kalian, khususnya yang saya kotak merah itu, berarti yang harus kalian perhatikan ya. Itu yang biasanya yang harus dirubah. Di sini ada edit text, name, nama, jur. Kemudian, ini lanjutannya, ada asyntax, ada yang terdiri dari on pre-execute, do in background, dan on post execute. Kemudian sebagai informasi, kalau kalian melihat tulisan ataupun teks yang seperti ini ya, yang ada abu-abunya seperti ini, jangan ditulis. Maksudnya nggak usah diketik. Jadi kalian langsung aja show, buka kurung, simpan data, titik dis, koma, add. Jadi nggak perlu tulis konteks, nggak perlu tulis title, nggak perlu tulis message, nggak perlu tulis indeterminate, dan nggak perlu tulis cancelable. Nanti dia otomatis muncul ketika kalian mengetikkan simpan data add, wait, pause, dan false-nya. Itu ya untuk yang ketika kalian menemukan teks yang berwarna abu-abu. Dan usahakan ketiknya sampai selesai dulu. Kalau kalian belum selesai itu biasanya, misalnya nih kalau kalian baru sampai protected void on pro execute, itu lanjutin aja walaupun dia masih merah-merah. Biasanya dia di kelas tambah data sampai stringnya ini pasti ada merah-merah. Karena itu belum selesai dalam membuat kelas barunya, metode barunya. Oke, ini yang terakhirnya ya, sampai ada titik execute. Jangan lupa ada kurung terawal 2-nya. Jadi silakan kalian ketik terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah sampai di kelas simpan data.java-nya. Nah, ini ya. Untuk karena kita menggunakan plain text ataupun edit text, berarti kita harus membuat variabel dulu untuk plain text-nya itu. Di sini saya kasih nama variabelnya itu adalah name, nama, dan jur. Kemudian, seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa kita harus menyambungkan dulu variabel yang kita buat dengan ID yang ada di activity underscore simpan data.xml. Makanya saya di sebelum kita masuk ke simpan data ataupun di activity underscore simpan datanya itu, saya mewajibkan kalian untuk membuat ID supaya nanti kalian gampang untuk memanggilnya. Ini kita sudah menyambungkan variabel dengan ID layout-nya. Selanjutnya, nah di sini karena tadi untuk di button simpannya itu kan kita kasih nilai on click-nya itu adalah simpan underscore data. Nah di sini dalam simpan underscore data ini kita buat lagi variabel untuk menampung datanya, data yang diinputkan oleh si user. Di sini saya menambahkan S saja ya di depannya ya supaya nggak pusing-pusing. Ada S name, ada S nama, dan S jur. Kemudian ini disambungkan dengan variabel yang tadi yang kita buat, ada name, nama, dan jur. Kemudian di sini ada fungsi trim. Jadi fungsi trim ini adalah untuk menghapus ataupun menghilangkan spasi di bagian awal ataupun di bagian awal dan di bagian akhir kalimat. Jadi kalau misalnya ketika kita mau menginput data, kita nggak sengaja ini ada spasi di depan dan di awal kalimat dan di akhir kalimat, nanti dia akan menghilangkan ataupun menghapus spasi tersebut. Nanti kita coba fungsi dari trim itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada asyntax, ada kelas tambah data, ini saya kasih namanya tambah data. Kemudian nanti ada extend asyntax, asyntaxnya terdiri dari 3 ya. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di sini ada on pre-execute, artinya sebelum dieksekusi itu nanti dia akan menampilkan apa. Di sini untuk sebelum dieksekusi itu, di sini ada progress dialog ya. Progress dialognya saya kasih nama loading. Di sini loadingnya itu adalah dia akan menampilkan simpan data, dia akan menampilkan di kelas simpan data itu sendiri. Yang pertama itu ada title-nya add, kemudian nanti ada message-nya di bawah itu ada pesan wait,
Nanti kalian bisa lihat ketika dijalankan ya, dia biasanya cuman sebentar saja, tidak lama. Kalau di sini false, jadi tidak bisa di-cancel ketika dijalankan. Selanjutnya, itu untuk on pre-execute-nya ya, jadi cuma ada pesan wait-nya saja, maksudnya menunggu data tersebut diproses. Kemudian di sini ada protected string do in background. Do in background artinya ada di belakang. Ada di belakang layar, kita nggak tahu mau diapain datanya, kita nggak tahu. Intinya kita tahunya, pokoknya kita input harus tersimpan ke dalam database. Nah, di sini ada smap juga, kemudian ada params. Params di sini ya saya kasih tahu kalau yang untuk yang hijau-hijau ini adalah nama field yang ada di tabel mahasiswa kita tadi, yang ada di tbl_MHS. Jadi ini ada NIM, nama _MHS dan jurusan. Jadi field yang ada di tbl_MHS tadi akan kita sambungkan, akan kita hubungkan dengan field dengan variabel yang ada di Java ini. Nah, ini kan variabel untuk menampungnya tadi, menampung inputan user di Android-nya itu kita kasih nama snim sampai dengan sjur. Sehingga di sini kita tampungnya juga snim, snama, dan juga sjur. Sesuai ya, kalau nim nampungnya di nim, kalau nama _MHS nampungnya di snama, kalau sjur itu nanti tertampungnya di jurusan. Kemudian di sini untuk request handler-nya, jadi nanti dia akan mengirimkan a post, jadi maksudnya post ke database. Di sini saya sudah jelaskan juga untuk karena kalau yang menjalankan menggunakan emulator bawaan, berarti kita menggunakan localhost. Localhost-nya di sini adalah 10.0.2.2. Itu semuanya sama ya. Kalau kalian menjalankan menggunakan emulator Android, maksudnya emulator bawaan yang ada di laptop, menjalankannya di laptop. Kemudian di sini SI6TA ini adalah folder yang ada di SAM-htdocs kita tadi. Kemudian di folder htdocs tadi itu kan pastinya di folder SI6TA ini ada 3 file kan tadi, ada koneksi, ada login, dan juga ada simpan _mahasiswa.php. Karena di sini kita mau menggunakan file simpan mahasiswanya, berarti kita harus melampirkan simpan _mahasiswa.php-nya dan param. Jadi ini dia akan mengisi parameternya. Kemudian setelah do in background, di sini ada protected field on post execute. Setelah dieksekusi, nah di sini untuk progress dialog-nya, ini ada loading dismiss. Di sini akan muncul toast. Toast itu artinya pesan yang cuma muncul sebentar saja dan tidak lama di dalam kelas simpan data itu sendiri. Nanti yang muncul itu adalah pesannya data tersimpan. Oke, dan di sini kita membuat objek baru untuk memanggil kelas tambah data tadi. Ini namanya instansiasi objek ya. Jadi tambah data, di sini untuk objek barunya itu adalah untuk objeknya kita kasih nama tada, dan di sini adalah tada.execute. Jadi misalnya ketika saya jalankan, jangan lupa ya, kalau mau menjalankannya, sum-nya itu harus dihidupkan terlebih dahulu ya, jangan sampai mati, jangan sampai kalian jalanin tapi sum-nya belum dinyalakan. Oke, kita lanjut. Ini dalam konteks ini sudah saya jalankan ya, supaya nggak lama nunggunya. Nah, di sini, ini yang pertama kali muncul karena kita menyambung dari proyek pertemuan sebelumnya itu adalah form login. Jadi harus kalian sesuaikan dengan isi yang ada di login itu ya. Jadi di sini, oke, kita masuk ke tabel login. Nah, ini ya harus sesuai karena di sini saya cuma ada 3 data, berarti silakan dipilih sama ya, kalian juga ya. Harus sesuai dengan isi di tbl_login-nya. Oke, di sini contohnya saya pakai yang pertama saja. Oke, masukkan password-nya. Oke, klik submit. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi kalau kita login-nya, proses login-nya itu benar, itu dia pasti akan intent ataupun berpindah ke halaman menu. Halaman menunya ada 2 buah image button. Yang pertama ini untuk menangani simpan data, dan yang nomor 2 ini, image button yang kedua, untuk menangani tampil datanya. Jadi ketika saya klik image button simpan datanya, nah ini dia akan muncul form input data mahasiswa yang terdiri dari input NIM, nama, dan juga jurusan, dan 1 buah button. Jadi misalnya di sini kita cek lagi tbl_MHS-nya. Nah, di sini saya ada 1, 2, 3, ada 3 ya.
ada 3 data di sini, misalnya saya masukkan NIM-nya itu misalnya 1022, kemudian 500 123. Untuk input namanya di sini misalnya nih. Nah, misalnya nih ya, saya kasih spasi deh di depannya. Yang ini saya kasih spasi ya. Tuh, di belakangnya juga saya kasih spasi. Untuk input namanya saya langsung kasih spasi. Misalnya namanya itu adalah Budilau. Oke, saya kasih spasi lagi di belakangnya. Kemudian untuk input jurusannya, misalnya input jurusannya itu adalah sistem informasi. Sistem informasi. Di sini saya kasih spasi di belakangnya, di depannya juga ada spasi. Jadi saya mau menunjukkan ya kalau prim itu fungsinya apa. Di sini kalian bisa lihat di awal dan akhir NIM, nama, dan jurusannya itu saya kasih spasi. Sehingga ketika saya klik button simpan, oke, ini ada muncul tos data tersimpan ya. Kita cek untuk di database-nya, khususnya di tbl_mhs-nya. Nah, di sini sudah masuk ya, ada Budilau, NIM-nya 10225123 dan jurusannya Sistem Informasi. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk NIM, nama MHS dan jurusannya itu enggak ada spasi sama sekali. Kalian bisa lihat ya. Ini yang seluruhnya. Jadi kalaupun misalnya kalian tidak sengaja ada spasi di awal dan di akhir kalimat, itu nanti akan di-trim, akan dihilangkan secara otomatis karena kita sudah menambahkan fungsi trim di dalamnya. Oke, itu untuk simpan datanya. Kita kembali ke slide. Oke, ini sudah ya. Saya juga sudah menjelaskan untuk fungsi doktrinnya tadi, yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya, untuk jalankan project-nya, ini output-nya sudah dari form login. Kalau data yang benar dimasukkan username password-nya, akan masuk ke halaman menu. Setelah halaman menu, ketika image button 1 yang dipilih, akan masuk ke form data mahasiswa. Setelah menginput data yang mau dimasukkan ke dalam database, klik button simpan, munculnya seperti ini. Nanti akan ada pesan posnya, data tersimpan. Nah ini, jika data berhasil disimpan, maka data pada tbl_mhs yang ada di database project.ds itu akan bertambah. Ini ya, kalau contohnya di sini saya kasih Andilau, sistem informasi. Di sini udah nambah otomatis Andilau sistem informasinya. Oke, sebelum saya akhiri, di sini hampir sama ya dengan pertemuan yang sebelumnya itu. Ini kan untuk, kalian bisa lihat video saya yang di minggu kemarin, ya di pertemuan ke-9 ya, kalau saya nggak salah, kalian bisa cek video saya yang judulnya login dengan database. Nah, di situ saya sudah mencantumkan kalau kalian menggunakan smartphone-nya kalian itu bagaimana cara menjalankannya, alamatnya seperti apa, bagaimana cara mendapatkan IP-nya, itu saya sudah jelaskan. Kalian cuma rubah yang depannya ini saja, yang belakang-belakangnya nggak usah dirubah-rubah. Oke, jadi silakan tonton video saya di video saya yang sebelumnya dengan judul login dengan database. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Oke, ini kita sudah sampai di akhir slide. Pertemuan hari ini kita sudah selesai untuk membahas mengenai bagaimana cara menyimpan dengan database dari menggunakan smartphone Android. Jadi, jangan lupa untuk disimak, kemudian dipraktekkan, dan dikerjakan ya step by step, jangan di langkah-langkah. Karena ini materinya sudah saya susun dengan rapi. Jadi kalau saya nyuruhnya A, kalau misalnya langkah 1, kerjakan langkah 1 dulu sampai selesai. Kalau sudah langkah 1, lanjut langkah 2, lanjut langkah 3. Jangan diloncat-loncat, supaya nanti kalian nggak bingung. Kalau kalian sudah ngerti, kalian mau loncat-loncat pun nggak masalah. Intinya yang namanya belajar, ikutin dulu awalnya, ikutin dulu alurnya. Kalau sudah paham, ya silakan terserah kalian, bebas mau mengerjakannya dari langkah 3, langkah 5, itu terserah kalian. Oke, saya juga mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.